Bayangin dah, di tengah riuhnya kota yang gak pernah tidur, ada seekor kucing Angora Oren bernama Oin yang tiap pagi bangun cuma buat satu misi, cari makan. Tapi yang bikin seru, dia nggak sendirian, dia hidup bareng sahabat setianya, seekor kelinci putih bernama Putih. Hari itu, perut Oin udah keroncongan parah. Putih masih ngantuk. Tapi Oin nyolek, "Put, bangun, kita cari sarapan. Jangan sampai hari ini perut kita kosong." Putih melirik males-malesan. Tapi akhirnya nurut juga. Langkah pertama mereka keluar dari rumah kardus yang mereka sebut istana. Letaknya di samping warung kelontong, pas di gang kecil yang selalu ramai sama suara motor, tukang sayur, dan anak-anak sekolah. Oin, jati ketua tim, selalu jalan di depan. Matanya jelalatan. Kupingnya gerak-gerak nangkep suara apa aja. Putih ikut di belakang, langkahnya kecil-kecil, bulunya yang putih kadang kotor kena debu jalanan. Baru beberapa meter, Oin nangkep bau yang bikin dia refleks ngiler. Ada aroma ikan asin dijemur di teras rumah bercat biru muda. Putih nyeletuk, "Hati-hati, Yen." Tapi Oin bilang, "Tenang, cuma nyisip dikit." Dengan gerakan ninja, Oin loncat ke tembok pendek, ngintip kanan kiri, dan nyomot satu potong ikan asin. Cepet banget, sebelum yang punya rumah sadar, Oin udah kabur lagi ke gang. Putih cuma bisa tepuk telinga. Lalu mereka ke tempat rahasianya untuk menutupi ikan asinnya ke tempat sepi banget, ditutupin menggunakan batu-batu di gudang terbengkalai di gang kecil. Mereka lanjut jalan. Di dekat warung bakso, Oin mendus tulang ayam yang jatuh. Putih bantu ngangkat tulang itu meski berat buat dia. Pelan-pelan. "Put," kata Oin sambil digigit tulangnya. Jalanan makin ram. Ada motor klakson, suara pedagang teriak, dan anak-anak lari-lari. Tapi mereka nggak gentar. Oin selalu bilang ke Putih, "Kita harus pinter cari celah." "Put," Putih cuma angguk-angguk sambil deg-degan. Mereka nemu kantong plastik jatuh dari motor. Bau nasi goreng tercium wangi banget. Oin langsung robek kantongnya, dan bener aja, ada sisa nasi goreng setengah bungkus. Putih senyum lebar, "Rezeki nomplok, Yan." Tapi bawanya susah banget. Putih megang pinggir kantong, Oin nyeret sisanya. Kadang kantongnya sobek, kadang mereka harus berhenti biar nggak ketabrak orang. Tapi semangat mereka nggak pernah sobek. Hujan rintik-rintik mulai turun. Mereka neduh di emperan toko, nafas ngos-ngosan, bulu basah. Tapi kantong nasi gorengnya masih utuh. "Lumayan, kan Put? Kita udah dapat banyak hari ini," kata Oin sambil senyum. Hujan reda, mereka lanjut jalan. Jalanan licin, tapi langkah mereka ringan. Soalnya, mereka tahu rumah kardus mereka udah deket. Oin bilang, "Sedikit lagi, Put." Putih balas, "Kamu hebat, Yen." Sampai di rumah kardus, mereka bongkar hasil petualangan. Ikan asin, tulang ayam, dan nasi goreng setengah bungkus. Mata Putih berbinar. Putih menunggu Oin mengambil ikan asin yang ditutupi oleh batu-batu di gudang terbengkalai. Lalu Oin pulang. Sampai di rumah mereka langsung makan bareng, sambil cerita lucunya kejadian hari ini. Setelah kenyang, mereka selonjoran, dengar suara kota yang gak pernah diam. Putih meletup. "Besok cari lagi, kan Yen?" Oin ketawa kecil. "Iyalah, kan kita tim paling kompak di kota ini." Malam turun, lampu jalanan nyala. Dari sudut kecil kota, dua sahabat beda jenis ini tetap setia bareng, berbagi rasa lapar, takut, dan tawa. Dan di balik kerasnya kota, mereka punya satu hal yang gak pernah hilang: persahabatan. Oin melirik Putih yang udah ketiduran. Dia bisik, "Besok kita cari lagi, Put. Apapun yang terjadi, kita bareng-bareng." Dan malam pun jadi saksi janji sederhana dua sahabat ini, selalu pulang bareng, walau harus bertualang sejauh apapun.